Sudah makan tadi pagi di rumah? Wah, luar biasa kompak untuk menjawabnya. Sebelum kita belajar, tolong bisa dulu di bawah mejanya. Apakah ada sampah atau ada dalam lacinya sampah? Silakan diperiksa. Oke? Ya? Oke. Kalau sudah diperiksa, sudah aman semua, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak lihat dulu absennya. Yang ada nanti angkat tangannya. Alvaro ada? Carol? Asri? Michael? Iya. Ada yang belum panggil? Kevin? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita lipat tangan, tenangkan hatinya, ya. Kita akan mulai dengan satu lagu sebelum mengawali Tuhan. Tahu lagunya? Tangan ke atas, tahu? Baik, semua berdiri. Sambil bergoyang kita sedikit ya sebelum kita berdoa. 1, 2, 3, iya. Tangan ke atas, mengaitkan. Tangan ke bawah, turunnya ke bawah. Ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Baik. Anakku yang baik hatinya, kemarin sudah kita pelajari materi kita Yesus Kristus. Ya, yang menderita wafat dan dimakamkan, dikuburkan. Itu pelajaran kita minggu yang lalu. Masih ingat tidak anak-anak Bapak? Ketika Yesus ditangkap, di mana Yesus ditangkap? Angkat tangan yang tahu. Di mana Yesus ditangkap? Pintar sekali. Kasih jempol salut. Salut. Baik, ditangkap di taman Getsemani. Yesus ditangkap di taman Getsemani. Siapa yang menunjukkan dengan ciumannya? Nanti yang kucium ini dialah Yesus. Yesus berkata, kenapa kamu tangkap aku di sini? Setiap saat aku bersama-sama dengan kamu di rumah ibadah, di keramaian. Kenapa kamu menangkap aku di sini? Tapi waktu itu ada seorang muridnya yang dekat dengan dia, lalu dia diciumnya. Tetapi ciumannya itu kata Yesus, engkau berkhianat. Siapa itu? Yudas Iskariot. Oke. Dan sudah sana siapa jawabannya? Judas Iskariot. Judas Iskariot ya. Kasih dulu jempol salut bertiga. Salut. Selanjutnya, masih ingat nggak minggu lalu kita pelajari Yesus Kristus diadili. Siapa yang disalibkan? Yesus atau Barabas? Siapa yang disalibkan? Yesus yang disalibkan. Siapa itu? Waktu itu yang menjadi pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu, yang memutuskan penyaliban Yesus. Tangan kanan angkat tangannya. Iya. Siapa namanya? Pilatus. Ya, Pontius Pilatus. Biarlah kamu yang menanggung darah orang ini. Dibawalah Yesus. Dan akhirnya dibawa kemana dia? Ke Bukit Golgota untuk diapakan? Dan dia disalibkan bersama-sama dengan dua penjahat. Dan dia bisa makan dengan penjahat. Apakah Yesus jahat? Ya. Apakah ada orang yang menolong Yesus pada waktu itu? Ya. Apakah orang yang dikasih makannya 4.000, 5.000 orang makan itu mau menolongnya? Ya. Tidak ada yang menolongnya. Orang yang kusta, orang lumpuh, orang buta, ada yang menolongnya?
Semua diam, semua lari. Hanya Bunda Maria lah yang bersama-sama dengan dia. Siapa Bunda Maria? Dan Yesus dimakamkan. Akhirnya apa waktu itu mereka para murid tadi pun berlari. Mereka takut apa? Apa yang mereka takutkan? Mereka akan sama nasibnya seperti Yesus. Lalu mereka bersembunyi. Hari ini anakku, setelah Yesus wafat, dia pun akhirnya dimakamkan. Dan hari ini kita akan pelajari materi kita adalah kuasa Roh Kudus, di mana para murid yang merasa takut akan diberikan kekuatan dan keberanian. Oke, silakan dicatat di bukunya. Materi kita hari ini, Roh Kudus yang menguatkan hati para rasul agar mereka tidak lagi merasa takut. Iya, tulis di bukunya. Sudah? Perhatikan Bapak. Apa yang mau kita pelajari pada pembahasan hari ini? Yang pertama, ya, sambil diperhatikan ya, ditulis dulu judulnya. Roh Kudus menguatkan hati para rasul yang merasa ketakutan. Mereka merasa ketakutan. Sudah? Menguatkan hati para rasul. Oke, perhatikan Bapak Guru kemarin. Sudah? Apa yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita memahami peran Roh Kudus. Apa sih kuasa Roh Kudus? Itu yang mau kita pelajari. Bukan hanya kehidupan para rasul, tapi pada kehidupan kita zaman sekarang ini. Ya, jadi Roh Kudus tadi juga diberikan oleh Yesus Kristus ketika dia bangkit, ketika ia naik ke surga. Roh Kudus tadi diberikan juga kepada kita, bukan hanya kepada para rasul. Kemarin kita pelajari Yesus yang menderita wafat dan dimakamkan. Dan ketika kebangkitannya, dia memberikan Roh Kudus. Hari apa Yesus wafat? Hari Jumat. Yang dirayakan gereja hari apa namanya? Jumat Agung. Pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Hari apa? Makanya hari Minggu kita kemana? Merayakan apa? Kebangkitan Yesus. Di mana Tuhan Yesus juga memberikan kuasa Roh Kudus. Jadi yang pertama yang mau kita pelajari, dia diperhatikan anakku, memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan para rasul, juga nanti dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghubungkan karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus ini seperti apa, Pak? Seperti apa ini, Pak Guru? Dan anak-anakku sekalian, bisa dirasakan Roh Kudus enggak? Lalu menunjukkan sikap jujur, peduli, berani, dan menerapkan nilai-nilai iman dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Roh Kudus itu siapa? Itu termasuk pada Allah Roh Kudus. Dalam apa itu? Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus itu apa saja? Allah Bapa. Terus? Allah Putra. Iya. Allah Roh Kudus. Pribadi ketiga Allah adalah Allah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan inilah yang kita pelajari sehingga kita nanti mampu bersikap ya, dan menerapkannya dalam iman keluarga, dalam keluarga kita, dalam sekolah, dan juga di dalam masyarakat. Oke, perhatikan gambar ini. Dan perhatikan gambarnya. Ya, gambar nomor 1. Apa yang kalian lihat di sini? Mengajari ya, mengajari. Sudah? Lalu ini siapa ini? Sepertinya mamanya ini ya. Mamanya dia. Dia apa ini? Bercerita. Dia bercerita kepada mamanya. Siapa yang masih mau cerita kepada mama? Kepada bapaknya? Satu hari di sekolah ngapain? Oh, ini ya, perhatikan ini. Yang kedua ngapain ini?
Gambar Gereja. kedua. Gambar kedua itu ngapain dia? Ibadah. Ibadah. Bawa apa dia? Bawa persembahan, ya kan? Tampil di depan umum membawa persembahan. Ya? Coba. Yang ketiga, kalau siapa yang berani menjelaskan gambar ini? Ngapain dia? Ini sepertinya dia menangis ini kan? Ini siapa ini? Mungkin mamanya ya? Teman. Mamanya ini kan? Teman. Oh temannya, ini ya? Oke. Sedang apa dia? Sedang menghibur teman. Sedang menghibur teman. Temannya kemungkinan besar temannya ngapain? Ayo. Kenapa dia kok bisa menangis? Kenapa dia bisa menangis? Itu masalah keluarga. Bagus. Kenapa dia menangis? Coba dulu berpikir. Ayo. Dicubit teman, sakit hati dibully dia kan? Biasanya kalau orang dibully dia diam aja kan? Tapi ini dia berkata, jujur. Jadi hukum. Ada sampai menangis dia kan? Ini yang ketiga? Kebersihan ya? Oh, baik. Sekarang anakku perhatikan. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan dulu Bapak kasih waktunya. Bapak kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Menurut Anda, lihat sini perhatikan Bapak. Apakah perbuatan baik tersebut, ya, apa termasuk perbuatan? Apakah perbuatan yang mereka tunjukkan ini adalah perbuatan baik? Udah usah dijawab dulu, kamu jawab dulu, ya kan? Kalau kamu katakan baik, kenapa dikatakan perbuatan mereka adalah perbuatan yang baik? Kalau kamu katakan nggak baik, itu ngasih persembahan itu nggak baik. Kenapa kamu katakan nggak baik? Kenapa dikatakan perbuatan baik? Berkata jujur itu perbuatan baik atau tidak? Baik. Kenapa kamu katakan itu baik? Lalu yang ketiga, keenam, mengapa mereka mampu melakukan perbuatan tersebut? Berkata jujur tadi contohnya, nih, kenapa dia berani berkata jujur? Apa yang menyebabkan seseorang berani berkata jujur? Mengerti maksudnya? Oke, Bapak kasih waktunya. Tuliskan dulu gambar 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Itu perbuatan ngapain mereka? Silakan dalam kelompok. Bapak kasih waktunya ya. Bapak kasih waktunya 5 menit. Silakan dituliskan dalam kelompok. Itu perbuatan apa? Yang pertama itu apa? Tadi sudah kita kasih gambaran ya sedikit kan? 1, 2, 3, dan 4. Gambar 1. Kelompok 2 gambar 2. Kelompok 3 gambar 3. Kelompok 4 gambar 3. Ini perbuatan sedang apa mereka? Silakan kamu berpikir dalam kelompokmu bercerita. Itu mereka sedang ngapain? Lalu soal yang kedua. Perhatikan Pak Guru. Soal yang kedua. Mengapa mereka mampu berbuat hal itu? Kenapa mereka mampu? Kenapa mereka mampu bercerita kepada mamanya dengan keterbukaan, gambar pertama ya kan? Dia nggak grogi, nggak gemetaran dia maju ke depan. Kenapa mereka mampu? Kenapa bisa berbuat seperti ini? Memberikan persembahan dengan bahagia. Silahkan dituliskan di kelompok. Kelompok 3, lihat ini, tadi kita sepakati, ini gambarnya tadi dia sedang menangis, meminta maaf, dia berkata jujur. Kenapa dia bisa berkata jujur? Oke, waktumu 3 menit lagi. Hanya 2 soal ini saja. Nomor 2, setiap orang silakan nanti berdiskusi pada temannya. Itu perbuatan baik, kenapa mereka mampu melakukan perbuatan baik tersebut? Satu gambar, satu kelompok. Kelompok 1, nomor 1. Kelompok 2, nomor 2. Kelompok 3, nomor 3. Kelompok 4, nomor 4. Kenapa mereka mampu berbuat hal seperti ini? Oke, 2 menit lagi.
Ya, sudah? Ayo, silakan. 2 menit lagi ya. Kenapa mereka mampu berkata jujur? Kenapa mereka mampu mengatakan persembahan, tidak malu, tidak grogi? Kenapa mereka mampu bercerita kepada orang tuanya? Kenapa mereka mampu untuk membersihkan lingkungan dengan senyum, bahagia, senang? Apa yang menggerakkan hati mereka? Kaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, habis satunya ya. Siap? Nomor 3, bukan nomor 2. Apa soal nomor 2-nya? Soal nomor 2-nya, ini kan. Jadi tadi cerita kita, mereka sedang bercerita. Ada yang berkata jujur, ada yang meminta maaf, sampai menangis. Kenapa mereka mampu berbuat hal seperti itu? Itu perbuatan baik tadi kan? Kenapa mereka mampu? Seseorang itu berkata jujur, kenapa? Kok bisa seseorang itu berkata jujur? Ngerti? Oke, silakan. Dari sini, silakan berdiri. Ini, berdiri satu kelompoknya. Sini semua. Oke. Ayo berdiri sini, presentasikan dulu. Di sini. Siapa yang bicara? Oke, dan yang bicara, silakan. Yang lain dengarkan baik-baik hasil pemahaman temannya. Gambar nomor 1. Kadang surga itu di belakang ibu. Oke. Jadi gambar 1 itu menurut kalian gambar sedang apa dia? Cerita. Ada seorang anak perempuan bercerita kepada ibunya. Kenapa dia mampu berkata jujur? Kenapa dia mampu berkata jujur tadi, bercerita kepada mamanya? Kenapa? Kok bisa dia bercerita dengan nyamannya, dengan senangnya kepada mamanya? Karena percaya. Karena percaya dia kan? Kau percaya dia sama mamanya kan? Berarti apa yang menggerakkan kepercayaan tadi? Roh Kudus. Percaya nggak kamu cerita hal-hal pribadimu kepada orang di luar sana yang nggak kamu kenal? Tapi kepada orang tua kita, orang guru kita, kamu percaya karena Roh Kudus yang menggerakkan hati. Oke, bisa dipahami? Nah, silakan dulu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Ini. Ya, maju semua, sini semua. Coba sini. Ya. Oke. Sini. Oke. Jelaskan dulu pada kami gambar nomornya itu gambar ngapain? Ada gambar ngapain? Gambar orang memberikan persembahan. Pernah tampil di depan orang ramai? Pernah? Gugup? Malu? Enggak? Takut? Enggak? Wah, puji Tuhan. Tapi ada juga orang merasa grogi kan? Malu, gugup tampil di depan orang ramai. Kenapa? Kenapa dia malu? Karena dia merasa tidak mampu. Tetapi ketika dia merasa mampu, aku bisa memberikan yang terbaik dan aku nggak merasa malu atau grogi. Kenapa? Dari ketulusan hati. Silakan. Apa yang ditulis di situ? Oh iya, kan nanti memberikan persembahan karena tujukan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati ya dengan curahan Roh. Ayo cepat. Siap ya. Kenapa mereka mampu melakukan hal itu?
Kenapa dia mampu minta maaf kepada Tuhan? Iya, itu dia salah pada Tuhan. Dia berkata dengan dan itu apa? Allah Roh supaya memampukan dia untuk berkata jujur. Bisa dipahami? Jangan dulu, boleh tepuk tangan. Kalau Bapak mau maju, wah kalau Bapak maju, dia maju sini. Ayo Bapak. Silakan. Sini. Oke, anak yang tampan dan supaya lingkungan bersih. Kalau bersih nyaman nggak? Senang nggak hatinya? Senang. Kalau lingkungan bersih, aman dan nyaman, semua menjadi senang. Oke ya? Baik. Apa yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka mampu melakukan itu? Apa yang menggerakkan hati mereka? Roh Kudus. Supaya mereka melakukannya dengan ikhlas. Bukan mengeluh. Ada orang bekerja mengeluh kan? Aku aja pun. Tidoli, beli dulu garam. Aku aja pun. Pernah merasakan itu? Iya. Jangan lakukan itu nak ya, karena itu tidak baik ya. Sama seperti mereka tadi, bergotong royong, bekerja sama dengan keikhlasan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka mampu dengan ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita kembali kepada para rasul. Kemarin kita berjuang dengan para rasul. Mengapa para rasul awalnya takut? Mereka jika akhirnya mereka berada. Pernah kalian takut? Pernah? Dari ketiga pertanyaan tadi akan dijawab melalui video ini. Maka kamu harus tenang, kamu memahami video ini. Apa yang terjadi dengan kehidupan para rasul? Kenapa mereka merasa takut? Dan akhirnya mereka menjadi berat. Semua orang itu datang ke Yerusalem dan para murid Yesus berkumpul. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga diberi kemampuan untuk berbicara bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai. Mereka keluar dari rumah itu bicara kepada orang tuanya. Orang-orang itu terkejut dan bingung karena bahwa murid-murid itu sebenarnya adalah orang-orang yang berasal dari Galilea dan seharusnya tidak bisa berbicara dalam bahasa mereka. Ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem pada hari itu. Hari itu hari raya mereka. Semua dari asal berita dalam bahasa mereka sendiri. Inilah yang mulai menunjukkan orang yang setuju mendengar berita tersebut dari murid Yesus dan mereka bawa itu pulang ke tempat mereka masing-masing. Pada hari itu sekitar 3.000 orang mengalami perbentak. Mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis. Mereka bergabung dengan para murid dalam membangun gereja mula-mula yang didorong oleh para kudus. Mereka sosok yang sangat penting dalam sejarah Kristen. Karena itulah awal dari penyebaran Injil sesungguhnya dimulai dari Yerusalem. Turunnya Roh Kudus memberikan kebenaran dan pemahaman kepada murid-murid Yesus untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka untuk menyebarkan kabar baik kepada semua bangsa. Bagaimana kamu hari ini? Masihkah kamu mengalami campur Roh Kudus dalammu? Cara mendalam dan menjalankan kehidupanmu, sehingga kamu bisa berbuah untuk orang lain dan orang lain bisa diubahkan pula kehidupannya. Sekian.
kita menyaksikan video tadi, ada yang mau ditanyakan sama Bapak? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Tapi kita bisa menjawab ini. Mengapa para rasul awalnya menjadi takut dan akhirnya mereka menjadi berani? Silakan berdiri, jangan takut. Fokus gerak dari kelompok umumnya. Silakan. Karena kenapa menjadi berani? Setelah kita kasih jomblo salut. Kudus memberikan kekuatan sehingga mereka menjadi. Ya. Lalu kita lihat apa Allah? Allah dalam rupa apa? Tidak api di atas kepala mereka sehingga mereka mampu berbuat apa? Mereka tidak apa? Dari video yang kita saksikan tadi, silakan jawab. Akhirnya sulit. Ya. Tadi akan periksa ya. Apakah Bapak memahami? Iya, dibaca dulu. Cik saya. Baik, Bapak yang Bapak sayangi, anakku yang baik hatinya, kenapa para rasul mengatakan tadi sudah kita tahu punya mereka merasa takut karena mereka takut kita seperti Yesus. Mereka sangat merindukan Yesus. Mereka takut. Mereka langsung melakukan selanjutnya. Itulah yang membuat tiba-tiba ada suara seperti angin keras dari surga yang disuruh menjulang api hingga di atas setiap orang. Tadi sudah kita saksikan, ya. Gitu ya. Para rasul dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Maka Roh Kudus tadi juga memberikan keberanian. Sehingga apa? Orang yang diberikan curahan Roh Kudus sehingga dia mengatakan persembahan, sehingga dia berkata jujur dengan bahagia. Lalu apa tadi memberikan pembebasan? Ya, mereka yang tadinya disembunyikan ini berani keluar dan bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang. Kita mujizat Pentakosta. Pentakostanya hari ke-50 setelah Yesus dan ia naik ke surga memberikan apa? Roh. Oke, lihat di selanjutnya. Apa yang diberikan tadi? Lalu apa lagi? Kekuatan. Apa lagi? Kuasa Roh Kudus. Pertama Roh Kudus memberikan keterangan. Yang kedua ada kekuatan. Kuat menghadapi rintangan sehingga anak-anak Kristen tidak lagi takut kesulitan. Lalu apa? Anak-anak Kristen itu yang dijual oleh Kristus itu selalu dengan cara, ya. Lalu kepedulian dan selanjutnya kita juga menerima jujur. Kita bernyanyi. Ya. Bohong dosa. Lihat. Jadi, oh, tadi kita selesai. Silakan berdiri.
dosa Tuhan. Ikuti Bapak Guru. Katakan yang sebenarnya. Lompat. Angkat tangannya. Turunkan tangannya. Kiri. Kanan. Katakan yang sebaliknya. Lompat. Berdiri. Oke. Jorok. Lompat. Diam. Kiri. Kanan. Berdiri. Oke, duduk. Katakan sebenarnya. Duduk. Oke. Perhatikan bahwa yang baik menghidupkan diri. Bagaimana caranya tak bisa menerima kuasa Roh Kudus dalam diri? Ya kan? Aslikan. Ayo beda di gambar apa? Mantap. Jangan berlain. Supaya Roh Kudus tadi di dalam pikiran dan hati kita. Jangan ejek teman. Jangan membunuh. Bahkan teman yang kesulitan itu cara agar hidup bersama. Lalu cara lingkungan, buanglah. Oke, beberapa di sekolah kita ada berlis. 2, 3. Iya. Ada sampah organik, sampah tumbuhan, ada apa? Plastik, ada organik, ada sampah yang baik. Berapa pakai karton? Lalu tanaman sudah kita lakukan anak di sekolah kita SD Negeri 10-1905. Apa tanaman yang sudah kita tanam? Ada bunga, ya kan? Ada apa? Setelah itu, tambaknya embernya sudah penuh. Terus duduk. Lihat dibacanya apa katanya? Bapak ya, mungkin itu kurang cerdas dapat perbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan lama. Namun tidak jujur itu sungguh. Ya, terus jujur. Tidak nyontek. Siapa yang suka nyontek? Ada? Oh, nggak ada. Ada orang mengikuti, mengaku kesalahan. Ada yang mengaku kesalahan, berani jujur? Dan berkata benar. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sikap baik apa yang suka melakukan minggu ini? Ini tugas yang rumah ya. Silakan tulis. Sikap baik apa yang suka melakukan minggu ini? Coba Bapak tanya. Sikap baik apa yang melakukan minggu ini? Sebagai anak-anak yang dipimpin Roh Kudus. Ada nggak perbuatan baik yang aku lakukan minggu ini? Lalu apa? Kapan aku pernah sulit berkata jujur? Apa yang harus dari kamu? Pernah nggak kamu sulit berkata jujur? Bohong. Itu dosa, ya? Sudah? Sudah. Yang ketiga, setelah belajar tentang Roh Kudus, apa tindakan yang dapat diri? Sudah? Sudah itu tulisan aku? Oke. Kesimpulan. Roh Kudus memberi kekuatan dan keberanian. Roh Kudus manusia hidup dan kasih. Roh Kudus menggerakkan kita dakwah dan
Kudus tinggal dalam hatimu. Jadi jangan kamu hianati hatimu dengan Tuhan. Roh Kudus membimbing kamu agar kamu selalu jangan lagi mengeluh-eluh kalau disuruh mama. Karena mama sudah berikan kejujurannya, perawat dan kesehatan. Jangan lagi marah kalau disuruh mamanya, ya kan? Dan dibantu orang tua. Tanggung jawab ini lapas nyata. Oke, jadi kasih uang. Ada saya. Akhirnya, pada awalnya nggak ada hasilnya. Dia baru pekerjaannya selalu biasa berbuat benar dan baik. Dia lepas katanya capek tahu. Ini anak tadi butuh uang sekolah. Tetap ibu sederhana. Kau coba daerah. Dia mau membuat supaya jalan semuanya. Dia capek sekali. 我的理解马克， Karena dia biasa berbuat benar dan baik, semuanya terasa baik dan benar. Dia bingung, mana anak yang biasa kasih uang tadi untuk uang sekolahnya? Mana? Dia matanya. Ternyata ketika berbuat benar dan baik, 我非常 dia sia. 可怜花不成， Dia akhirnya sayang. Ya, 对眼花痴，在口袋，在花不干， Tuhan berikan ya, dia 那是怎么样？ jadi nyaman. Walau awalnya berat, 那就你所应该过的， bunga tadi jadi dia susah makan kan, akhirnya 一起滚， dia kasih makan juga เอา sama 孩子สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Bagaimana perasaan mengikuti pelajaran hari ini? Apakah Maha Kuasa mengurus kamu mau terlibat dalam berdoa? Baik, terima kasih pembelajaran ini anakku. Hari pagi ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak Bapak yang baik hatinya, semoga menjadi membawa berkat dan kebahagiaan. Salam Kristus kita diker di rumah PR-nya. Silakan. Mohon Roh Kudus ya, terus menjaga. Kuat jalannya. Mari kita berdoa. Jam-jam jauh